Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang telah menjaga melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam. Hamba telah bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan damai sejahtera, semua karena kasih, kemurahan, berkat dan anugerah serta rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada hamba-Mu hari ini. Kalau hamba dapat bernapas pada hari ini dan umur hamba secara simultan bersama sehari lagi, semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Dan hamba mempertaruhkan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara dan memberkati hamba-Mu, menaungi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan, biar hamba dapat hidup dengan hikmat dan bijaksana, dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, bahkan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul bekerja dengan hati yang baik. Bekerja dengan hati yang baik, yang terambil dari Kolose 3 ayat 23. Dalam ayat ini, Kolose 3 ayat 23, dengan judul khotbah ini, bekerja dengan hati yang baik, ada beberapa poin yang perlu kita simak. 1. Bekerja dengan hati yang baik. 1. Bekerja dengan hati yang baik. Dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus menulis bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati yang baik, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja dengan hati yang baik berarti melakukan pekerjaan kita dengan integritas, ketekunan, dan kesabaran. Poin 2, motivasi yang tepat. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, motivasi kita bukan lagi untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Dengan motivasi yang tepat, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan lebih baik dan lebih efektif. Poin 3, menghadapi tantangan dengan baik. Dalam bekerja, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, dengan bekerja untuk Tuhan, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan lebih sabar. Poin 4, menghasilkan buah yang baik. Ketika kita bekerja dengan hati yang baik, kita dapat menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan kita. Buah yang baik ini bukan hanya bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pelajaran penting yang perlu kita simak dari ayat ini. 1. Bekerja dengan hati yang baik berarti melakukan pekerjaan kita dengan integritas, ketekunan, dan kesabaran. 2.
motivasi yang tepat dalam bekerja adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian atau kekuatan atau pengakuan dari manusia. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan pekerjaan kita dengan hati yang baik dan integritas. 2. Mencari motivasi yang tepat dalam bekerja, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Dengan memahami bahwa kita harus bekerja dengan baik, dengan hati yang baik, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan lebih baik dan lebih efektif, serta menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan kita. Amin. Ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau memberiku hati yang baik dan motivasi yang baik, yang tepat dalam bekerja. Aku ingin melakukan pekerjaan aku dengan integritas, ketekunan, dan kesabaran, seolah-olah aku bekerja untuk-Mu, bukan untuk manusia. Aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk aku dan pekerjaan aku. Aku memohon agar Engkau memberiku hikmat dan pengertian untuk membuat keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan dengan baik. Aku ingin menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan aku, bukan hanya untuk kepentingan aku sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan-Mu. Aku berdoa agar Engkau memberiku kekuatan dan pengharapan untuk terus bekerja dengan hati yang baik dan motivasi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, pemahaman, pengertian. Biar kami dapat bekerja dengan hati yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kami bekerja apapun yang kami lakukan, bukan untuk kami, untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, bekerja di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biar kami dapat bekerja dengan hati yang baik dan motivasi yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan sertai kami semua, lindungi kami dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami pelayanan, dalam pekerjaan kami. Kami bekerja dengan baik dan hati yang baik dan tulus dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong berkati bangsa Indonesia ini dalam tantangan kesulitan apapun yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan memberkati bangsa ini dari pemimpinnya, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, para Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati. Biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil udaranya hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan, misi, penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun. Biar semua orang boleh mendengar nama Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus diproklamirkan, diberitakan, disampaikan. Nama yang membawa keselamatan, nama membawa kemenangan, dan nama yang di atas segala nama yang dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan hidup melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal kelak. Di dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat, orang-orang kudus dalam segala zaman, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Biar Tuhan berikan kedamaian, berikan ketentraman, biar semua berjalan dengan baik. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi konflik, tapi semuanya damai sejahtera, sukacita, hidup dengan aman, penuh kasih, hidup dalam kesabaran, hidup dalam pengampunan, hidup diberkati oleh Tuhan, dan menanti kedatangan Kristus kedua kali untuk menjemput umat yang percaya kepada Kristus. Biar semua orang dalam bangsa-bangsa, negara-negara yang pertikaian, yang ada dalam pertikaian atau permusuhan, peperangan, hidup percaya kepada Kristus. Hidup tidak ada lagi peperangan. Semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong gereja Tuhan, berkati gereja Tuhan. Biar dalam gereja Tuhan, melalui gereja Tuhan, banyak menyangka banyak jiwa untuk datang percaya kepada Kristus. Para gembala jemaat, pemimpin jemaat, para pendeta, umat Tuhan, para jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Biar lewat gereja Tuhan dapat memberkati banyak orang. Lewat gereja Tuhan banyak dapat memenangkan banyak jiwa orang untuk datang kepada Kristus. Gereja Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin ada dalam konflik keluarga di ujung perceraian. Biar Tuhan persatukan kembali keluarga Kristen. Biar suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan keluarga Kristen, orang ayah ibu, anak sama-sama beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sama-sama menjadi saksi Kristus lewat tempat mereka tinggal, lingkungan mereka tempat tinggal, lingkungan pekerjaan mereka, lingkungan di mana mereka berada, dan membawa salam bagi dunia dan menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat keluarga-keluarga Kristen banyak menyangkut jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati dimanapun, dari denominasi apapun. Tuhan berkati. Berkati pemimpin sekolah, berkati organisasi dalam sekolah, sekolah-sekolah teologi. Berkati Tuhan. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Kiranya Tuhan berkati sistem organisasinya, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, Tuhan memberkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3, Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3, Tuhan memberkati. Biar lewat itu semua, lewat STRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, banyak jiwa yang boleh diselamatkan, dan orang-orang boleh melayani Tuhan. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para dosen-dosen, para murid-murid mahasiswa untuk datang belajar di STTRM, di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Biar tambahkan jiwa-jiwa atau murid-murid di program S1, S2 dan S3 dan STTRM makin diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dikenal, dan menjadi garam dan terang dunia. Produk yang dihasilkan dari STTRM, para lulusan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang berkemenangan, dapat menyangkut jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi dunia, mempengaruhi manusia untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STRM makin jaya, STRM makin diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. STTRM makin dikenal. Hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, selalu memberkati kita dan melindungi kita, menyertai kita. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera,
kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati apapun yang kita perbuat, memberkati pelayanan kita, apapun yang kita perbuat, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus, turun atas kami sekalian, atas pekerjaan kami, usaha, toko dagangan kami, bisnis kami, keluarga kami, studi kami, pelayanan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.